Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Eh, jadi inilah kami semuanya. Saya Kristifan Fatia, Siti Nur Fadila, Nur Fahira, Siti Aulia Makfira Ramadhani, Indaan Yatul Aziza, dan Salwa Sahar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari siklus air. Nah, siklus air atau biasa juga dikenal dengan siklus hidrologi. Nah, yang artinya itu proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi melalui berbagai tahapan dan bentuk. Siklus ini melibatkan transfer dan transformasi air dari satu bentuk ke bentuk lainnya, serta dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada dampak negatif dari siklus air. Meskipun siklus air sangat penting, namun aktivitas manusia dapat mengganggu keseimbangan alam dan menimbulkan dampak negatif, seperti banjir. Hujan deras yang ekstrim dapat menyebabkan banjir, merusak infrastruktur, dan mengancam kehidupan manusia. Lalu, air hujan yang mengalir deras dapat mengikis lapisan tanah, menyebabkan tanah menjadi tandus dan mengurangi produktivitas lahan, sehingga menyebabkan erosi tanah. Selanjutnya, perubahan dalam siklus air dapat mempercepat perubahan iklim, seperti peningkatan suhu global dan kenaikan permukaan air laut. Lalu, adanya perubahan iklim dan penggundulan hutan dapat menyebabkan kekeringan, mengancam ketersediaan air bersih, dan mengganggu produksi pangan. Lalu, aktivitas manusia seperti industri dan pertanian dapat mencemari air sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Ada cara mitigasi dampak negatif. Yang pertama, pengelolaan hutan. Dalam pengelolaan hutan ini melakukan reboisasi dan menjaga kelestarian hutan untuk menyerap air hujan dan mencegah erosi. Yang kedua, konservasi air, menghemat penggunaan air dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pengelolaan sampah, mengurangi produksi sampah dan mengelola sampah dengan baik untuk mencegah pencemaran air. Kita dapat melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai untuk mencegah banjir dan erosi. Yang kelima, kita harus mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim, seperti membangun infrastruktur yang tahan banjir dan kekeringan. Nah, selanjutnya ini tampilan dari siklus airnya. Kesimpulan dari siklus air. Nah, siklus air adalah sistem yang dinamis dan berkelanjutan yang memakai peran penting dalam mendistribusikan air di seluruh planet. Proses ini memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan kehidupan seperti ekosistem, pertanian, dan konsumsi manusia. Pengertian evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana cairan berubah menjadi uap atau gas. Ini adalah salah satu bentuk perpindahan panas yang terjadi pada permukaan cairan. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan yang memiliki bentangan air dan juga pada benda padat yang mengandung air. Tahapan evaporasi dimulai saat ketika air dipanaskan oleh matahari atau benda panas lainnya. Sumber panas menjadi energi kinetik, menyebabkan air dapat melepaskan molekulnya dan mengembang sebagai uap air yang tidak terlihat di atmosfer. Mekanisme pernapasan. Zat volatil yang terbentuk di bagian dalam bantalan akibat penguapan dapat hilang dari bantalan. Hal ini akan terjadi melalui celah antara segel bantalan dan poros. Ada tiga mekanisme penapasan untuk ini. Penguapan peningkatan tekanan menyebabkan gas atau udara volatil mengalir keluar dari bantalan. Model ini, hal ini diasumsikan bahwa fluktuasi suhu tidak tiba-tiba dan bahwa resistensi terhadap aliran gas melalui celah karena itu perisai dan cincin bagian dalam dapat diabaikan. Volume gas yang hilang kemudian dapat dihitung dari pertumbuhan volume yang disebabkan oleh penguapan. Dalam hal ini, mekanisme alirannya hanya ditentukan oleh ekspansi dan penyusutan udara di dalam bantalan melalui penguapan atau kondensasi dengan asumsi konstan suhu sekitar tekanan. Mekanisme ini disebut di sini sebagai ekspansi dengan penguapan. Migrasi zat volatil adalah aliran yang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang disebabkan oleh fluktuasi suhu. Hal ini mungkin disebabkan oleh variasi kondisi operasi pada bantalan seperti beban dan kecepatan, yang akan menyebabkan variasi panas gesekan dan karenanya suhu. Peningkatan atau penurunan suhu kemudian akan menyebabkan masing-masing
ekspansi atau penyusutan gas di dalam volume bebas. Efek ini dilambangkan di sini dengan isobarik thermal atau bisa disebut dengan ekspansi. Mekanisme ketiga adalah hilangnya zat volatil yang disebabkan oleh difusi, didorong oleh perbedaan konsentrasi zat volatil di dalam dan di luar bantalan. Penting untuk diperhatikan bahwa hal ini berbeda dengan model difusi yang dijelaskan pada bagian model penguapan berdasarkan teori difusi. Faktor evaporasi. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin banyak molekul yang memiliki energi yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antara molekul, sehingga evaporasi akan lebih cepat. Yang kedua, permukaan kotak. Luas permukaan cairan yang terpapar udara juga memengaruhi laju evaporasi. Semakin luas permukaan, semakin banyak molekul yang bisa menguap dan pada waktu bersama. Yang ketiga, kelembapan udara. Jika udara di sekitar sudah jenuh dengan uap air, laju evaporasi akan menurun karena kapasitas udara untuk menyerap uap air menjadi terbatas. Yang keempat, kecepatan angin. Angin atau pergerakan udara yang cepat dapat membawa molekul-molekul uap yang telah terlepas dari permukaan cairan sehingga mempercepat proses evaporasi. Yaitu jemur pakaian. Ketika Anda menjemur pakaian, air dalam pakaian menguap ke udara. Penguapan air dari danau atau laut. Air dari badan air menguap ke atmosfer yang kemudian dapat membentuk awan. Penggunaan dalam proses industri. Dalam beberapa industri, proses evaporasi digunakan untuk menghilangkan air dari larutan atau untuk mengkonsentrasikan zat tertentu. Jadi pengertian sedimentasi didefinisikan sebagai suatu unit operasi di mana partikel tersuspensi dipisahkan dari suspensinya melalui pengendapan gravitasi. Yang kedua adalah tujuan dari sedimentasi adalah untuk menghilangkan partikel yang dapat mengendap dari suspensi baik dengan atau tanpa bahan kimia. Selanjutnya dampak positifnya. Yang pertama ada tanah subur untuk menambah kesuburan tanah untuk pertanian. Kedua, mineral berharga untuk pengendapan mineral dan logam berharga. Ketiga, ada habitat untuk fauna. Ada ekosistem untuk membantu. Selanjutnya dampak negatifnya untuk penurunan kapasitas mengurangi kapasitas dan efisiensi. Ada kualitas air akan menambah kekeruhan dan mengurangi kualitas air. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur akan menyebabkan penyumbatan dan risiko banjir. Yang keempat, akan terjadi erosi pantai, menyebabkan perubahan garis pantai dan erosi. Yang terakhir, ada gangguan habitat, akan mengubah habitat dan mengancam spesies lokal. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Saya, Ya, silahkan Saudari Humaira. kenalkan nama saya Humaira Sakina dari kelompok 10. Di sini saya ingin menanyakan apa saja dampak positif dari siklus air ini. Terima kasih. Apakah ada penanya yang lain? Saya, Ya, silahkan Saudari Nisa. nama saya Anissa Amalia Diviana. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi proses evaporasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Humaira, yaitu dampak positif dari siklus air. Siklus air sebagai proses alami yang terus-menerus memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, beberapa dampak positifnya antara lain yaitu sumber kehidupan, mengatur iklim, pembentukan landscape, pemurnian air, dan pembentukan tanah. Jawaban yang kedua itu adalah perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi proses evaporasi, kenaikan suhu global, yang disebabkan oleh pemanasan global yang meningkatkan energi panas untuk menyediakan penguapan air yang mengakibatkan laju evaporasi dari permukaan air seperti lautan dan danau meningkat. Selain itu, perubahan pola curah hujan yang tidak menentu seperti peningkatan intensitas hujan namun frekuensi yang lebih jarang juga mempengaruhi evaporasi. Kondisi yang lebih kering di antara periode hujan akan mempercepat penguapan dan secara keseluruhan perubahan iklim mempercepat siklus hidrologi dengan evaporasi yang lebih tinggi dan potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, namun juga berpotensi menyebabkan kekeringan di wilayah lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.